Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh ada hingga pada saat ini. Adik-adik yang ada di rumah, selamat bertemu dalam ibadah persekutuan sekolah minggu Gereja Kibait se-Indonesia bersama dengan kami Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Klasis Ulu Saru bersama Kakak Feni di sini, Kakak Tasya di sini, dan juga kakak-kakak kita yang akan mengiringi kita dalam penyembahan kita, dan juga ada teman-teman kita di depan. Iya adik-adik, sekarang kita akan
Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana yang ada pada saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sekalian boleh hadir bersekutu bersama-sama di rumah-Mu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah ajaran nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih ada semangat? Saya yakin kita tetap merasakan sukacita karena bersama Tuhan kita bisa. Mari kita menyanyikan satu pujian, Big or Small. Adik-adik tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Servina Bulawan. Oke, adik-adik, silakan lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami persembahkan kepada-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, kasih
sehingga Tuhan memberi kami kesempatan yang begitu indah. Pada kesempatan ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami di seluruh Indonesia ini, walaupun melalui ibadah online pada saat ini. Namun kami bersyukur bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu indah, di mana Tuhan beri bagi kami. Oleh sebab itu, pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini pula kami datang berdoa kepada-Mu, membawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk persekutuan sekolah minggu di seluruh Indonesia ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati terus dalam kehidupan, dalam masa-masa pertumbuhan dari kecil meranjak remaja. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka, kiranya mereka bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan, yang dalam pendidikan kiranya Tuhan memberikan hikmat, walaupun ada di antaranya ya Tuhan yang harus mengikuti pendidikan melalui online. Kami mohon Tuhan kiranya turut campur tangan, memberikan kepintaran, dan tiba saatnya nanti boleh berhasil, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, jikalau ada di antara teman-teman kami yang tidak sempat hadir mengikuti ibadah ini Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, kami mohon Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, sehingga di waktu yang akan datang pula akan memperoleh kekuatan kembali. Kami sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Dan kalau ada di antara teman kami yang tidak sempat hadir mengikuti ibadah ini karena lalai, kami mohon kiranya juga Tuhan ingatkan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang juga Tuhan boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa kepada-Mu untuk orang tua, anak-anak masing-masing, mama dan papa. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka, memberikan kesabaran bagi mereka, kesetiaan Tuhan di dalam mendidik, membimbing anak-anak kekasih ke jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan, khususnya Tuhan dalam program-program selanjutnya, persekutuan sekolah minggu di seluruh Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya memberkati, mulai dari tingkat sinode klasis dan jemaat. Tuhan memberkati, bahkan setiap pengurus yang ada, kiranya Tuhan pakai mereka, urapi mereka Tuhan, perlengkapi mereka dengan hikmat dan otoritas dari Allah sendiri, sehingga setiap pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh lakukan dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga datang berdoa kepada-Mu Tuhan. Teringat untuk bangsa kami ini, negeri kami ini Tuhan, yang saat ini dalam pergumulan yang besar, menghadapi pandemi yang masih terus berkembang sampai saat ini, bahkan bencana alam di mana-mana terjadi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan menolong, memampukan kami semua bangsa di negara Indonesia ini, supaya kami tidak jauh dari Tuhan, tetapi melalui semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai di pelosok tanah air. Tuhan juga memberkati pemerintah kami ini, pakai mereka Tuhan, memberikan hikmat kuasa dari Tuhan, boleh menjalankan roda kepemerintahan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya kelanjutan daripada program kami, khususnya di persekutuan sekolah minggu ini ya Tuhan, yang akan mendapatkan jadwal untuk ibadah online di masa yang akan datang. Tuhan juga menolong, Tuhan buka jalan sehingga mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami teringat Tuhan untuk para guru-guru sekolah minggu, pembimbing guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan kiranya menolong mereka terus di dalam mengangkat setiap pelayanan yang dipercayakan
kursiakan kepada mereka, sehingga mereka akan menikmati berkat Tuhan. Mereka semakin diberlengkapi di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Indonesia ini, khususnya di kalangan gereja Kibai. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka senantiasa bertumbuh di dalam kasih Tuhan, iman dan pengharapan teguh dari masa kecil, masa remaja dan hingga dewasa nanti. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Setiap yang mengangkat pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati mereka, pakai mereka, urapi, perlengkapi mereka, sehingga setiap apa yang mereka buat bagi Tuhan akan membawa berkat bagi kami semua, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Khususnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu sehingga kami diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, syafaat kami. Ampuni salah dosa kami, karena kami dapat berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri dan kita menyanyi Alkitab buku terindah. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Semelipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami dalam penyembahan kami hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memakai kami bersama-sama, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kurang-kurang semangat deh. Shalom. Oke,
Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sehingga kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, teman-teman kita di kelas 10 Salu. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Kakak Emi. Siapa namanya? Hah? Kakak cantik? Oh, salah dengar. Iya, nama kakak Emi. Nah, adik-adik kita mau belajar firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu, siapa yang waktu Natal kemarin dapat hadiah Natal? Oh, banyak yang dapat hadiah Natal. Dapat hadiah apa? Oh, ada yang dapat PS. Dapat apa lagi? Dapat mainan. Dapat apa yang cewek-cewek? Oh, dapat baju baru. Wah, sungguh luar biasa hadiahnya ya. Nah, kakak mau tanya lagi nih, siapa yang waktu Natal kemarin tidak dapat hadiah Natal? Oh, ada yang dapat hadiah Natal. Gak apa-apa. Nah, kakak mau tanya, walaupun Natal kemarin kita tidak dapat hadiah Natal, tapi sesungguhnya kita sudah dapat hadiah Natal yang sangat indah, yang sungguh luar biasa, melebihi hadiah-hadiah yang lain. Ayo, siapa yang tahu apa sih hadiahnya? Hadiah yang paling indah, lebih indah dari mainan. Ayo, apa? Iya, betul. Tuhan Yesus sendiri adalah hadiah yang paling indah, yang paling luar biasa, hadiah yang pernah ada. Tuhan telah menolong kita sampai saat ini. Itu adalah hadiah yang terindah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Itu tandanya kita sudah berhasil melalui 1 tahun lamanya, tahun 2020. Ya, memang mulai dari bulan Maret kemarin, awal pandemi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma di rumah, belajar juga dari rumah, ibadah juga dari rumah. Tapi kita mengucap syukur pertolongan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh melalui 1 tahun lamanya. Kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, tahun ini kita memulainya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Kendati pun kehidupan kita tidak selamanya happy, ada kalanya kita juga sedih. Nah, mungkin ada yang katakan seperti ini, loh kakak saya takut mau memasuki tahun 2021. Bagaimana kalau nanti corona tidak hilang-hilang? Saya bosan dengan belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tidak ketemu teman-teman yang lain. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23b. Kejadian pasal 39 ayat 23b. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 23b. 1, 2, 3. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, sekali lagi, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, hari ini kita mau belajar di bawah satu tema, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Apa? Iya, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ada sebuah kisah yang menceritakan seseorang yang bernama Yusuf. Siapa namanya? Iya, Yusuf. Siapa yang masih ingat tentang kisahnya Yusuf? Iya, banyak yang masih ingat. Nah, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub adalah anak dari Yusuf. Bapak Yakub memiliki banyak anak. Dia memiliki 12 orang anak.
Yusuf memiliki saudara-saudara yang banyak. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Dia sangat dikasihi, dia disayang oleh Bapak Yakub. Nah, karena saking disayangnya, saudara-saudara Yusuf yang lain mulai tidak suka sama Yusuf. Dia iri kepada Yusuf. Dia merencanakan suatu rencana yang jahat kepada Yusuf. Ayo, siapa yang tahu apa sih rencana jahatnya saudara-saudaranya Yusuf? Iya, betul sekali. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yusuf tidak lagi bersama dengan mereka. Karena kalau si Yusuf ada, dia sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Nah, mereka merencanakan sebuah rencana yang jahat. Nah, sehingga suatu hari Bapak Yakub, ayah dari Yusuf, merencanakan untuk menyuruh Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing. Bapak Yusuf katakan, "Hei Yusuf, pergilah melihat saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan kambing." Nah, Yusuf sebagai anak yang taat, pergilah untuk melaksanakan perintah dari Bapak Yakub. Nah, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di sebuah tempat yang bernama Dotan. Nah, dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing. Mereka sedang menggembalakan kambing. Nah, saudara-saudara Yusuf ketika melihat Yusuf dari jauh, wah, itu dari sana si anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Dia sangat dikasihi. Nah, timbullah kesempatan bagi mereka. Mereka katakan, inilah kesempatan kita. Kita mau bunuh si Yusuf. Nah, tapi untungnya salah satu saudara dari Yusuf ini menghalangi rencananya mereka. Dia katakan, "Hei, jangan kita bunuh dia. Tidak usah kita bunuh." Nah, akhirnya saudaranya yang lain mendengar perkataan dari saudaranya yang satu ini, sehingga mereka tidak jadi untuk membunuh si Yusuf. Kemudian mereka ambil jubah yang digunakan oleh Yusuf, jubah maha indah yang dipunyai oleh Yusuf. Mereka mengambil, lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang kosong, sumur yang kering. Sebagai ganti karena mereka tidak jadi untuk membunuh Yusuf, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Wah, sedih banget sih nasibnya si Yusuf. Dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dibuang ke dalam sumur. Nah, dan tidak sampai di situ saja, bukan cuma sampai ceritanya Yusuf dibuang ke dalam sumur, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pun mengatakan bahwa apa gunanya, apa manfaatnya ya kalau kita cuma buang dia saja, kita cuma buang ke dalam sumur. Nah, mereka merencanakan lagi, bagaimana kalau kita menjual Yusuf. Wah, mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang Midian. Mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang Midian seharga 20 shikal perak. Nah, kemudian Yusuf yang tadinya dijual kepada pedagang Midian dibawa ke Mesir. Nah, mereka membawa Yusuf ke Mesir. Kemudian saudara-saudaranya itu mengambil jubah yang tadinya kepunyaannya Yusuf. Mereka mengambil jubah kepunyaannya Yusuf. Lalu mereka mencelupkan jubahnya itu ke dalam darah seekor kambing yang telah dipotong. Lalu mereka membawa jubah itu kepada Bapak Yakub, memperlihatkan jubah itu kepada Bapak Yakub. Maka sedihlah hatinya Bapak Yakub. Karena kenapa? Karena
dia kehilangan seorang anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Ketika Yusuf telah tiba di Mesir, pedagang Midian menjualnya lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, Yusuf bekerja di rumahnya Potifar. Dia sangat rajin, dia jujur. Nah, karena dia rajin, dia jujur, Tuhan senantiasa menyertai setiap apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf senantiasa dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga suatu hari Yusuf kembali mendapatkan sebuah masalah. Yusuf dituduh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan Yusuf kembali dimasukkan ke dalam penjara karena kesalahan yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mendapat suatu masalah. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ketika Yusuf di dalam penjara karena kesalahan yang tidak dilakukan oleh Yusuf, Yusuf tidak pernah putus untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tetap setia melakukan setiap kehendak Tuhan karena dia percaya sekalipun orang-orang yang di sekitar Yusuf melupakan Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Sehingga suatu hari, hari berganti hari, tahun berganti tahun, sepanjang waktu boleh dilalui oleh Yusuf dan pertolongan Tuhan nyata kepada Yusuf sehingga dia dikeluarkan dari penjara. Dia dikeluarkan dari penjara. Dan bukan cuma hanya itu, Yusuf juga diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, sungguh luar biasa ya. Yusuf yang tadinya dihianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual dan masuk ke dalam penjara. Tapi karena Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati. Dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, Yusuf melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. Proses-proses yang harus dilalui Yusuf tidak mudah adik-adik. Tapi karena dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dia, maka setiap yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan untuk menjadi berhasil. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita tidak selamanya kehidupan kita selalu gembira, selalu senang, selalu mendapatkan apa yang kita ingini. Nah, kehidupan kita juga kadang sedih, kadang mendapatkan masalah. Tapi ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau berjalan dengan Tuhan? Nah, kakak kasih dua poin. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa. Dan yang kedua, rajin membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita untuk tetap berjalan dengan Tuhan, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita memang banyak proses-proses yang harus kita lalui, banyak masalah-masalah yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi semua proses itu adalah suatu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi anak yang kuat, membuat kita menjadi anak yang berhasil di dalam tangan Tuhan. Asalkan kita tetap mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita, akan selalu membuat setiap apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Jadi adik-adik yang ada di rumah tidak usah takut melalui tahun 2021. Tidak usah takut bagaimana kalau corona tidak hilang-hilang, Pak. Saya
senantiasa menyertai kita. Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang sangat indah bagi kehidupan kita. Asalkan kita tetap mau berjalan dengan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sambut tahun 2021 dengan tidak takut, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Atas firman Tuhan hari ini, biarlah kita akan kembali menjadi anak-anak yang tidak takut menjalani tahun ini, tetap berjalan karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, sampai berjumpa di lain waktu, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Menutup firman Tuhan hari ini, saya mempersilakan adik-adik untuk membuka dari Mazmur nomor 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sudah dapat? Oke, kakak bacakan Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi pegang ayat ini, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut karena Tuhan beserta dengan kita. Oke, amin. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu agar kami dapat mengerti, bahkan kami akan lakukan dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya dalam kehidupan kami, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, berjalan dengan kami, menyertai kehidupan kami, agar setiap yang kami lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Lanjutan akan ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, wah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kita menjalani kehidupan kita menjadi anak-anak yang berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan kasih itu murah hati, dan doa persembahan sebentar oleh Ibu Risyardi. Kasih itu murah hati. saat ini, karena kami punya Allah yang baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan boleh menyembah Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan, bahkan saat
ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu sehingga kami senantiasa menjadi hidup, menjadi anak yang hidup, taat dan setia kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga saat ini telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati supaya dapat dipakai dalam pelayanan-Mu, memberkati semua yang sudah memberi. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan sepanjang ibadah kami, biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita tetap berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Yesus Sahabatku. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ruth karena pada STH. Yesus Sahabatku. Turunlah atas kamu berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta pemeliharaan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kamu sekalian saat ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Adik-adik, sampai di sinilah ibadah kita. Selamat hari Minggu